Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita berjumpa. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah, di mana saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi saya dan saudara. Kita memiliki waktu yang indah untuk dapat masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saudara-saudara yang ada di rumah saja, kita semua bangkit berdiri. Saja kita semua bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada banyak yang Kau perbuat bagi kami semua. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan. Amin. Segala yang ku perlu. Amin. Sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Setiapmu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiapmu. Bersyukur Bapa. Amin. Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Gembala akan buka ibadah kita di dalam doa. Bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Kami tunduk bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan perkenankan kami lagi
untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Tanda bukti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke sorga. Itulah yang akan turun ke bumi untuk menjemput semua gereja-gereja Tuhan yang sempurna, jemaat-jemaat Tuhan yang setia, hidup kudus berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa kenaikan Yesus di sorga itu benar-benar nyata menjadi bahagian kami sekaliannya. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi urapan Tuhan yang baru menjadi bahagian kami. Lewat kebenaran firman Allah, lewat ibadah kami saat ini, kami percaya kuasa Tuhan mengalir menjadi bahagian kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, olehnya memberkatilah kiranya ibadah ini, memberkatilah kiranya semua jemaat Tuhan masing-masing di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing, yang jauh maupun dekat dengan kami. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Olehnya ibadah ini kami akan mulaikan untuk beribadah memperingati hari kenaikan Yesus naik ke sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, maka sukacita dan kegirangan itu akan terus menjadi bagian kita. Haleluya. Sebab itu mari kita akan berikan terbaik bagi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian berkata, ada girang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kami hidup dengan Tuhan Yesus. Girang-girang selalu senang. Katakan ada girang besar. Besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Amin. Dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya, damai surga. Amin. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory girang. Terus katakan damai surga. Amin, amin, haleluya. Damai surga ada dalam hatiku, glory girang, haleluya. Damai yang Dia berikan sangat besar, amin. Damai yang jadikan hati gemar, lalu Tuhan beserta sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesus, lagi katakan damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan sangat besar, amin. Damai yang jadikan hati gemar, selalu Tuhan beserta di sepanjang jalanku, amin. Serahkan padanya, ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus. Sekali lagi ku serahkan padanya, amin. Serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Damai surga menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka hati buat Tuhan. Kita akan diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu saat ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan.
Saat ini kami siapkan hidup kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah lupakan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami semua ada sampai pada saat pagi hari ini Tuhan, dengan segala pemberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Berikan kami hati sebagai hamba Tuhan, untuk boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu ketika firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita semua jemaat Tuhan, dengan penuh iman kita melakukan pujian berkata, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dapat lupakan. Haleluya. Dan yang ku terima, kasih-Mu nyata, dan ku berharga. Haleluya. Tulus menerima, aku apa adanya. Ikan hidupku, oh, amin. Lihat Tuhan, bukan Tuhan yang datang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Bukan di dalamku, aku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Baik yang ada padaku, sembahkan kepadamu. Yesusku. Haleluya, kita akan puji ini dari awal. Ku tak dapat lupakan. Tak dapat lupakan. Benar Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, dan ku berharga.
kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Setelahnya kami mempersembahkan puji-pujian kami Bapa. Sempurnakan puji-pujian kami supaya itu menjadi korban kami yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami membuka hati kami memasang telinga kami beri perhatian bagi kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu kami boleh mengerti, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan akan masuk di dalam hati kami, memperoleh tempat yang terbaik firman-Mu dan berbuah-buah nyata kami ada dalam kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat siang atau selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, di mana saja berada pada saat ini yang dapat memutar pelayanan pada hari ini, di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekaligus di sana dia tetap mendoakan kita. Bukan kita yang doakan dia, tetapi dia yang mendoakan kita, supaya kita yang ada di bawah kolong bumi ini tetap kuat oleh kebenaran firman Allah, sehingga kebenaran firman Allah memperoleh kekuatan yang luar biasa, menjadi baru terus setiap saat di dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita akan lihat kebenaran firman Allah yang menjadi perdebatan pada masa-masa sekarang ini, yang saya taruh judul siapa percaya diselamatkan. Siapa percaya diselamatkan. Sekali lagi, siapa percaya diselamatkan. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ini saya katakan tadi, apa yang menjadi perdebatan pada masa-masa sekarang ini. Bahkan di mana-mana saja boleh terjadi perdebatan-perdebatan itu, karena dengan keadaan perkembangan yang ada sekarang ini, teristimewa setelahnya kita mengikuti perkembangan wabah COVID-19 yang sementara berjalan, malah justru diperpanjang untuk kita menjaga lingkungan kita, untuk menjaga kesehatan kita yang ada. Tetapi bagi orang-orang percaya, saya ingin mau memperkatakan bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu kita dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, bukan sombong rohani, tetapi kita memiliki kerendahan hati, memiliki kepercayaan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang naik ke sorga, dan juga akan turun ke bumi ini untuk menjemput kita naik ke sorga. Kita lihat di dalam kebenaran firman Allah apa yang kita sudah baca saat hari ini, bahwa sesungguhnya janganlah ada di hati siapa yang mau membawa Yesus turun dari sorga ke bumi. Manusia punya pemikiran. Ini terbukti bahwa ternyata di dalam Alkitab ada dicatat hal-hal yang seperti ini. Karena memang kenyataan perdebatan-perdebatan yang terjadi kepada orang-orang Yahudi, kepada para ahli-ahli Taurat yang ada, bahwa mereka memperdebatkan tentang hal Mesias. Ya, hal Mesias. Tetapi di sini ternyata Mesias itu sudah ada di tengah mereka, sedang berbincang-bincang dengan mereka, sedang menyampaikan kebenaran tentang Allah Bapa di sorga dan tentang kuasa yang akan berlaku di atas muka bumi ini, dan di sorga akan berlaku seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam ayat ini diperdebatkan dengan hal siapakah akan naik ke sorga. Apa yang mereka perdebatkan? Naik ke sorga untuk membawa dia turun. Memangnya dia tidak tahu ini bumi? Ini bumi adalah ciptaan dia. Langit adalah ciptaan dia. Segala isinya adalah ciptaan dia. Banyak orang yang ragu untuk menerima Yesus. Padahal kalau kita menerima Yesus, kita akan memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Sebab dengan hati percaya kita dapat dibenarkan. Dengan hati
percaya kita dapat dibenarkan. Saya baca pada ayatnya yang ke-10 di dalam Roma pasalnya yang ke-10 itu. Karena dengan hati yang orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi kalau kita percaya di dalam hati kita, percaya bahwa benar-benar Dia adalah Yesus juru selamat kita, itu kita akan dapat diselamatkan oleh Tuhan dan mengaku di mulut kita sendiri bahwa Dia adalah juru selamat isi dunia ini. Banyak orang yang tidak percaya seperti itu. Apalagi yang mengadakan kebutuhan keperluan kita, yang menjamin segala sesuatunya, tidak percaya. Malahan sekarang yang tersebar kiri dan kanan sombong iman. Sombong iman. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja orang percaya, orang yang hidup merendahkan diri, orang yang selalu hidup dengan kebenaran Allah, dia tidak mudah akan tersinggung ketika dia disampaikan banyak cemohan-cemohan yang ada. Olehnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar dia naik, bukan berarti dia tidak naik. Coba kita lihat di dalam Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-97. 47 maaf. Mazmur 47 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-47 ayat 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Tuhan Allah itu sudah naik. Di sini memang makanya diperdebatkan dengan masalah Mesias. Saya setelah melihat ternyata ini di dalam penulisan ini yang orang persoalkan. Sebab ini bukan ditulis Yesus, tapi ditulis Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Rohul Kudus, Tritunggal Allah. Kalau Tritunggal Allah ini berlaku, maka orang akan bingung. Dengar kiri dan kanan dicemooh lagi. Kok Tuhanmu beranak? Tuhan itu tidak beranak, tetapi Tuhan itu maha ada dan maha kuasa, maha mulia. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat bahwa Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Itu luar biasa. Makanya kalau orang yang memuji Tuhan itu menikmati kuasa Allah. Karena kalau orang yang memuji Tuhan itu dipimpin oleh Roh Tuhan, dia rasakan hadirat Tuhan turun dari sorga. Bukan sekedar kita akan memuji Tuhan. Mungkin saja karena melalui hanya rekaman, bisa saja orang bisa mau putar mau tidak. Padahal mahal kebenaran firman Allah itu. Satu saat Nabi Amos berkata, Nabi Amos pasalnya yang ke-8, satu saat orang akan memakai uang dan harta mereka, mencarter pesawat dan sebagainya untuk mencari kebenaran firman Allah di mana diberitakan, tapi kebenaran firman Allah itu sudah tidak ada. Sekarang masih bebas, di mana HP kita bawa kita bisa putar. Haleluya. Olehnya puji Tuhan. Ada contoh di dalam Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kedua. Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kedua, contoh apa itu? Itu adalah orang tentang manusia yang melawan Tuhan, ya. Orang yang melawan Tuhan. Saya baca ayat kedua. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Ini saya tidak perlu membaca semuanya. Itu adalah salah satu tekanan bagi manusia yang melawan akan Tuhan. Ini merupakan nubuatan Nabi Amos tentang hal orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang melawan akan Tuhan, yang tidak meyakini bahwa Yesus itu naik ke sorga. Ini sangat berbahaya karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Ketika hal ini bisa terjadi, luar biasa kita mempelajari firman Allah. Yohanes pasalnya yang ketiga.
Kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Kenapa dia disebut anak manusia? Ini lagi dipersoalkan. Karena Yesus itu katanya cuma anak tukang kayu. Oke, kita bisa lihat situ bahwa seluruh dunia sudah tahu bahwa memang Yusuf, Maria dan Yusuf sebagai orang tua daripada Yesus ketika dia dilahirkan di atas muka bumi ini. Oke, akan penjelmaan seperti itu. Tetapi yang benar-benar kandungan itu bukan hasil hubungan antara laki-laki dan wanita. Tetapi itu kalau kita melihat mujizat Allah bisa terjadi. Sehingganya Yusuf berkata dengan diam-diam dia akan menceraikannya. Itu kan benar. Benar. Bukan dongeng cerita itu. Karena menurut aturan orang-orang Yahudi, itu harus tidak boleh tidak. Orang yang hamil di luar perkawinan itu najis. Najis. Olehnya saya mau berkata kepada semua anak-anak muda yang ada, bahwa sesungguhnya kita menjaga kekudusan kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak mau disebut orang najis. Orang najis itu ditolak dari segala seginya. Dan kemudian mungkin saja ada yang sudah terlanjur menjalani hal itu. Ketika ia datang memohon ampun di hadapan hadirat Tuhan, dapat diampuni dosanya. Haleluya. Itulah sebabnya ketika kita belajar dalam kebenaran firman Allah, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-11. Ya. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-11. Di sana dia berkata sebagai berikut. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 11. Dia katakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Saya sudah katakan tadi bahwa dia naik, Yesus yang naik. Yesus yang dilihat saat itu, dia juga yang akan turun tanpa ada yang jemput dia. Ya, tidak memakai orang-orang filsafat. Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus pula yang menciptakan langit dan bumi. Karena keadaan langit dan bumi sudah tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, apalagi ciptaan tangannya itu yang sudah lenceng dari kebenaran firman Allah, maka pada akhirnya bumi harus dibumi hanguskan dengan api neraka. Bumi yang kita huni sekarang satu saat akan digulung seperti kertas, kata daripada Nabi Yesaya. Nah, kalau hal ini bisa terjadi, di manakah orang bisa lari? Tidak ada tempat orang bisa lari, karena bumi yang digulung. Mau ke mana? Tidak ada waktu untuk kita mau lari. Haleluya. Oleh sebab itu kalau kita melihat kebenaran firman Allah yang ada kita baca pada saat ini, ada kesatuan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Ada kebenaran Allah yang sangat dahsyat yang Tuhan buat bagi kita bersama-sama. Di dalam pembacaan kita tadi, dalam Roma pasalnya yang ke-10, ketika kita melihat pada ayatnya yang ke-10 itu, dia katakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Puji Tuhan saudara, ketika kita melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, itu membicarakan tentang kesatuan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang terpisah-pisah dengan Tuhan. Kenapa di sana? Saya mulai baca ayatnya yang ke-3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang
terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus itu. Ayat 8 dia katakan begini. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Siapa tawanan itu? Siapa tawanan itu? Kita manusia yang saya sudah katakan tadi. Orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Allah. Orang-orang pula yang melakukan kebenaran firman Allah ditekan. Sama-sama ditekan di atas muka bumi ini. Tapi firman Allah tidak pernah tertekan. Firman Allah tidak pernah salah. Selalu benar, selalu menjadi pembela saudara dan saya. Nah, ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan yang ada mungkin karena kebenaran firman Allah. Karena kita setia, karena kita tekun di dalam kebenaran firman Allah. Mungkin saja bisa ada tekanan, tetapi Yesus katakan, dia sekaligus akan datang dan membawa tawanan-tawanan itu. Siapa tawanan itu? Adalah orang-orang yang berdosa, yang bertobat, ia melakukan kehendak Bapa di sorga, ia melakukan kebenaran firman Allah, yang tidak lenceng, yang hidup satu seperti apa yang kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 3 dan sampai ayatnya yang ke-7 tadi, bahwa kesatuan iman itu terjadi. Satu Tuhan, satu Bapa, satu baptisan. Tidak dua sebenarnya. Saya tidak menyinggung hal itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini ayatnya yang keempat, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi saudara, kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Ada karunia-karunia Allah yang Tuhan beri bagi kita. Ada kuasa penyelamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Percaya kepada Yesus, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosamu, dan Tuhan akan memberkatimu. Roti anggurmu, penyakit akan dilalukan daripada kita. Bukan berarti sombong iman, bukan. Karena sekarang ini hebat. Orang Kristen yang bilang sombong sekali. Bilang orang tidak mau kena COVID. Tidak seperti itu. Tetapi kita berdoa. Banyak pendeta yang meninggal pada hari-hari sekarang. Saya tidak tahu kena COVID atau memang penyakit, saya tidak tahu. Bahkan perawat-perawat banyak yang meninggal. Banyak pejuang-pejuang yang meninggal. Memang hal penyakit seperti ini tidak dipilih. Tetapi bagi orang yang hidup bagi Tuhan. Lalu Anda dan saya memiliki iman. Takaran itu ada pada kita. Ukuran itu ada pada kita. Bukan diukur oleh orang lain. Tapi ukuran itu Tuhan beri bagi kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Ada vertikal dan ada horizontalnya. Ada hubungan kita kepada sesama manusia. Bukan benci sesama manusia lagi, bukan. Tetapi kita mengasihi sebagaimana kita mengasihi diri kita. Kita mengasihi Allah. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Aku mengasihi engkau. Amin, kebenaran firman Allah. Kita buka hati kita. Menyatakan bahwa kita ini adalah milik daripada Allah. Bahwa kita mengasihi Allah. Yesus naik, benar kita masih di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa berkumpul. Tapi kita yakinlah bahwa sesungguhnya kalau toh ini sampai Tuhan datang di antara ini, kita akan terkumpul di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Olehnya, mari kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita pegang janji-janji firman Allah. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hati. Yesus, haleluya. Renungkan
renungkan si Tuhan. Aku lakukan, haleluya. Ya Tuhan, Tuhan Maha mengerti kehidupan kami. Tuhan, haleluya, 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 aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku renungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah aku tidak menjadi orang Farisi bahkan ahli-ahli Taurat yang hanya menghafal ayat-ayat firman Tuhan dan kemudian menantang kembali dengan kebenaran firman Allah. Tetapi kami mau seperti Yesus yang memiliki kerendahan. Kami mau satu iman dengan semua saudara-saudara kami. Kami mau hidup kebersamaan di dalam kebenaran firman Allah. Kami mau lakukan kebenaran firman Allah. Kami mau diberkati oleh Allah. Kami mau hidup berkenan kepadamu Bapa di sorga. Olehnya curahkanlah kurangnya kuasa-Mu Bapa, supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Engkau juga mendapati kami tetap setia, tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bapa, inilah hidup kami Bapa, kuduskan kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, dan ampuni kami dari setiap kekurangan kelemahan kami. Jadikan rumah-rumah tangga jemaat-Mu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Ampunilah kiranya dalam setiap kelemahan dan kekurangan mereka. Engkau juga akan mengangkat setiap pergumulan-pergumulan mereka dengan iman yang mereka miliki. Engkau membuat mereka lebih dalam kebenaran firman Allah, bisa memahami setiap kebenaran firman Allah yang luar biasa itu. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah, sebab ya dan amin kebenaran firman Allah. Langit bumi akan berubah, tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah, kekal selama-lamanya. Dan ketika kami miliki firman Allah, kami akan juga hidup di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setelah kami mendengarkan firman Allah. Kami akan memberikan syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami lakukan yang terbaik Bapa. Semuanya kami terima dari Tuhan, dan juga kami untuk pakai pelayanan bagi Tuhan. Olehnya setiap persembahan kami Bapa, Engkau sumber berkat terus akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita lakukan pujian ini. Allah saja
kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan syukur kepada Tuhan. Sebab Kau besar. Haleluya. Kau besar. Semua orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau yang mencurahkan berkat yang sama, hujan dan panas yang sama, Engkau juga memberkati roti anggur kami semuanya. Namun pun ya Tuhan kami, umat-umat yang dipilih oleh Tuhan, kami selalu bersyukur karena kuasa Allah Roh Kudus itu benar-benar menjadi lawatan hidup kami yang ada. Pertolongan-Mu luar biasa ajaib, pembelaanmu luar biasa, terus Engkau hadir bersama-sama dengan kami karena Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu hari ini dalam setiap aktivitas jemaat-jemaat Tuhan, masing-masing yang ada di rumah-rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tolonglah kiranya ada yang berusaha di kebun-kebun mereka, Tuhan memberkati usaha-usaha mereka di rumah Tuhan, sumber berkat, terus mencurahkan berkat itu bagi mereka semuanya. Terima kasih berkati persembahan kami, Engkau sempurnakan ibadah kami hari ini, di mana kami boleh memperingati hari kenaikan Yesus naik ke sorga. Sekalipun kami masing-masing di rumah kami, tapi kuasa Allah itu dahsyat dan luar biasa hadir bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Namun pun ya Tuhan, tetap kami memohon di hadapan hadirat Tuhan, Engkaulah kiranya akan berkenan memberkati seluruh masyarakat Desa Ronta dan sekitarnya. Engkau memberkatilah kiranya mereka, Engkau lindungi mereka. Jika ada yang menderita dalam kesakitan, Tuhan lawatan Tuhan menjadi bahagian mereka. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Seluruh masyarakat yang ada, khususnya lagi jemaat-jemaat-Mu Bapa, hidup mereka ada di dalam pemeliharaan tangan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka. Terpujilah nama-Mu pemerintah yang ada, para relawan yang ada, para ya Tuhan pelayan-pelayan masyarakat, baik dari kesehatan, baik dari Babin Kantipmas, baik ya Tuhan semua para keamanan yang bergerak Tuhan, relawan yang ada Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur jemaat Tuhan yang ada di Proskuneo Ronta ini, terus memberkati mereka Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Olehnya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita sekarang sampai Tuhan datang, dan berkat roti anggur kita diberkati Tuhan, kesehatan kekuatan kita terus dilimpahkan oleh Tuhan, penyakit dilalukan daripada kita, sebab kita hidup aman dalam pengasihan tangan kasih sayang Tuhan. Kami akhiri ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau